Selamat datang di channel YouTube Stories. Channel ini berisikan alur cerita, review, dan spoiler film. Kali ini film yang akan dibahas adalah film horor berjudul Hutang Nyawa. Film Hutang Nyawa merupakan karya yang terinspirasi dari tweet viral horor yang ditulis Yosep Angginun di platform Twitter. Bahkan tweet tersebut berhasil menarik perhatian lebih dari 12,6 juta penonton waktu itu. Penasaran bagaimana alurnya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Film yang disutradarai oleh Billy Christian dan diproduksi oleh Visinema Pictures ini dibintangi oleh Taskia Namya sebagai Erwina, Rachel Fenya sebagai Tri, Muhammad Han sebagai Awang, dan masih banyak aktor tanah air lainnya. Film Hutang Nyawa berfokus pada seorang perempuan bernama Erwina yang merupakan anak bungsu di keluarganya. Tinggal bersama ibu dan kakak laki-lakinya, Erwina memiliki seorang putra yang ia lahirkan tanpa seorang ayah. Karena singkat cerita muncullah Om Dar, pria menggunakan topi koboi yang mendatangi rumah Erwina untuk memberikan tawaran bekerja di pabrik batik. Karena terdesak dan membutuhkan uang dengan cepat, Erwina akhirnya mengambil tawaran Om Dar untuk bekerja di pabrik batik tersebut. Nama lengkap pabriknya apa ya? Saya mau cari di Maps tapi nggak ada. Pabrik tersebut bernama Pabrik Batik Gemah Ripah. Ketika sudah mulai bekerja, Erwina berusaha meminta kasbon kepada atasannya untuk dikirimkan sebagai biaya pengobatan anaknya di rumah sakit. Namun permintaannya itu ditolak, karena Erwina dianggap berasal dari kalangan bawah dan diragukan kemampuannya untuk membayar kasbon. Atasannya itu juga menerangkan konsekuensi yang sangat mengerikan jika gagal membayar hutang tersebut, yakni diganti dengan nyawa. Selain itu, terdapat juga beberapa aturan yang aneh di pabrik tersebut. Mulai dari semua alat komunikasi yang harus dikumpulkan, tidak boleh membuka cermin yang ditutupi kain batik, dan ketika sudah terdengar suara lagu, semua karyawan harus segera meninggalkan pabrik dan kembali ke kamar. Hal ini memicu rasa curiga di dalam diri Erwina. Dia merasa ada yang tidak beres dengan pabrik batik tersebut. Suatu ketika atasan pabrik memberikan bonus untuk 2 orang pekerja yang salah satunya akan dipindah ke pabrik batik yang berada di Jawa Timur. Karena Erwina membutuhkan uang dan Tri menginginkan keluar secepat mungkin dari pabrik batik Gemah Ripah, mereka bekerja keras menghasilkan lebih banyak batik untuk bisa terpilih mendapatkan bonus. Hingga waktu pengumuman itu tiba, ternyata Erwina dan Tri terpilih menjadi 2 pegawai yang akan mendapatkan bonus. Dan Tri akan dipindah dari pabrik batik. Rasa penasarannya, Erwina mengikuti Tri yang keluar kamar saat hari mulai gelap menuju pabrik. Ditemani Awang yang merupakan salah satu teman kerjanya di pabrik, Erwina mengikuti dan tanpa sengaja melihat tradisi misterius yang dilakukan oleh Mbok Rum. Satu demi satu rahasia pabrik tersebut terbongkar. Ternyata di tempat ritual tersebut Tri menjadi tumbal. Pabrik tempat ia bekerja merupakan praktik pesugihan yang melibatkan perjanjian iblis. Praktik pesugihan tersebut bertujuan untuk mempertahankan kejayaan pabrik batik. Tri yang badannya sudah dirasuki iblis itu menari-nari ketika ritual sedang berlangsung. Hingga di puncak ritual Tri dibunuh dengan digigit lehernya. Melihat temannya itu dibunuh, Erwina berusaha untuk menyelamatkannya, namun dicegah oleh Awang. Drama penyelamatan diri terjadi secara dramatis, hingga Erwina harus berkelahi dengan ajudan dan juga Mbok Rum. Setelah berhasil keluar dari tempat ritual, Erwina mengetahui bahwa ayahnya yang telah lama hilang ternyata dibunuh dalam ritual pesugihan tersebut. Tak hanya ayahnya, banyak pegawai tidak berdosa juga dibunuh untuk dijadikan tumbal pesugihan. Mayat mereka dibungkus dengan kain batik dan digantung di tempat rahasia. Berhasil menemukan tempat rahasia lainnya, Erwina dan Awang berada di tempat bak penjara yang sangat mengerikan. Ternyata di sana Erwina mengetahui bahwa Awang juga dikendalikan oleh iblis jahat.
Hal ini membuat Erwina harus kembali menyelamatkan diri dan berusaha membunuh siapapun dengan harapan kejahatan iblis tersebut musnah. Hingga pada akhirnya Erwina mengetahui bahwa keluarganya sudah terikat perjanjian iblis dengan meminta tumbal anggota keluarga sebagai penggantinya. Bahkan bekerjanya Erwina di pabrik batik itu merupakan salah satu keputusan ibunya untuk menumbalkan dirinya sebagai hutang di masa lalu. Yang mana dulunya Erwina lah yang hendak menjadi tumbal dalam ritual yang dilakukan ibunya, namun dicegah oleh ayahnya yang berakibat ayahnya meninggal karena menjadi tumbal pengganti. Setelah musnahnya semua orang yang bersekutu dengan iblis tersebut, Erwina akhirnya kembali ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, ia melihat kondisi ibunya sedang sekarat. Karena berniat membasmi semua orang yang berkaitan dengan perjanjian iblis, Erwina membuka kaca di kamar ibunya dan membunuh sang ibu sebagai ganti pelunasan hutang nyawa. Setelah keluar dari kamar, Erwina mendapati anak kecil dengan bekas luka bakar di tubuhnya yang sedang membawa nampan. Akhirnya Erwina tinggal seorang diri bersama anak laki-lakinya. Nah, itu tadi alur cerita dari film Hutang Nyawa. Pada intinya, film tersebut menceritakan tentang Erwina, yang keluarganya utamanya sang ibu memiliki perjanjian dengan iblis demi kejayaan pabrik batik yang dirintis oleh ayahnya. Untuk kalian yang ingin dibawakan alur film apa, silakan tinggalkan request kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.